gitu, 900 gitu lumayan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Jumat siang meminta PT PLN membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Hal tersebut untuk mendukung program pemerintah atas regulasi peraturan pemasaran mobil listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan. Apanya sih bedanya? Ini sama aja cuma penggerak ya ini ya nggak pakai bensin itu. Bupati Lampung Selatan Danang Ermanto mengatakan lokasi pengisian daya listrik kendaraan umum di 10 tempat wisata. Ini untuk menyikapi aliran listrik untuk wisata. Wisata yang ada 10 ya. 10 wisata yang kita ajukan untuk pengadaan listrik di termasuk Waitayas, Waikalam, terus mana lagi tuh Dos? Belerang Simpur, terus mana lagi Dos? Minang Rua. Penambahan SPKLU sebagai upaya PLN mengajak masyarakat bertransisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil atau minyak ke kendaraan listrik yang bersih dan ramah lingkungan. Ini sebenarnya program pemerintah untuk depan ya, supaya mengurangi polusi, ya, kemudian ketergantungan dengan BBM juga. Di SPKLU PLN, sekarang ada PLN bangun, kalau untuk Lampung itu ada 3 yang sudah kita bangun. Satu di rest area 20B, satu lagi di rest area 49A, dan satu lagi di es kopi yang ada di Bandar Lampung. Sejauh ini PLN baru membangun 3 SPKLU yang dipusatkan di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung. 2 SPKLU dibangun di tempat peristirahatan Jalan Tol kilometer 20B dan 49A. Dan satu lagi di halaman parkir warung kopi Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ya ini ya nggak pakai bensin itu. Karena dia langsung baterai. Kelompok emak-emak di Bandar Lampung membentuk rumah sedekah Jumat Berkah. Ya, sesuai namanya, mereka membagi-bagikan makanan pada hari Jumat ke masjid, pondok pesantren, dan warga kurang mampu di pinggir jalan. Dapur Berkah berada di Jalan Palapa, Kelurahan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Mereka menerima sedekah berupa makanan matang, bahan makanan, dan relawan tenaga kerja. Seluruh bahan makanan kemudian dimasak dan dikemas. Sebelum jam 12 siang, seluruh makanan telah didistribusikan ke masjid dan tempat lainnya. Makanan akan dibagikan pengurus masjid ke jamaah sholat Jumat. Yang tadinya kita ini hanya untuk lingkungan masjid kita, supaya terdengar juga kemana-mana. Alhamdulillah itu donaturnya juga semakin bertambah, terus kita juga bisa menjangkau sampai Sukarame 10 masjid ya. Masjidnya 12. Masjid 12, pompesnya. Pokoknya setiap hari Jumat itu kita bisa mengeluarkan 945 paket. Pendistribusian makanan dilakukan oleh pengurus laki-laki. Dapur sedekah kini setiap hari Jumat mampu menyediakan hingga 1.000 kotak makanan. Kita ke masjid-masjid, terus ke panti Jokis, panti Mahitam. Kalau yang di sini untuk on the road, Mbak? Ini untuk on the road, ini kita bagiin ke jalan-jalan juga, tukang ojek. Kalau orang yang lewat, ibu-ibu pengajian, kalau dia melewat kalian. Berapa banyak pembagiannya, Mas? Ya, kalau untuk on the road ini sekitar 40. Dapur sedekah diinisiasi oleh seorang ASN Lampung. Pekerja relawan dapur sedekah kini telah mencapai puluhan orang. Mereka tidak mencantumkan alamat dan nomor rekening infak sebagai sumber pendanaan dalam kotak kemasan makanan. Jikapun ada dermawan yang ingin bersedekah, diminta mengantarkannya langsung ke dapur mereka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Apa yang dilakukan warga Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang pada Minggu pagi sungguh mulia dan layak dicontoh.
Mereka bergotong royong membantu membersihkan rumah Nenek Sapti yang tinggal sebatang kara. Nenek Sapti kini sudah berusia 95 tahun dan kerap sakit-sakitan. Warga segera membawa nenek ke Puskesmas Banjar Agung untuk mendapat pengobatan, namun sebelumnya terlebih dahulu membersihkan dan memandikannya. Warga membersihkan rumah Nenek Sapti karena sudah bertahun-tahun penuh debu. Menurut aparatur desa, suami dan anak-anak Nenek Sapti sudah meninggal sehingga tidak ada lagi yang merawatnya. Ini warga ini kegiatannya apa Pak di sini? Ini saya tadi kan ada usulan dari Mbak Tri, kebetulan dia kan kerja di puskesmas Pak. Agak repot juga soalnya disuruh dirawat di puskes, dia nggak mau. Nah dia sepakat sama saya untuk bersihin rumah supaya kelihatan bersih dan nggak bau. Soalnya Jadi, kan rumahnya itu kan sebelumnya tuh nggak layak sih Mas kalau Kita akan cek ke rumah sakit, cek kesehatan karena informasi dari warga sekitar ya Nenek Sapti ini sudah ada 2 bulan lebih itu mengalami sakit. Nah, makanya itu nanti kita bersama warga dan bersama tim kita akan bawa ke rumah sakit. Warga meminta pemerintah dan puskesmas tetap memantau kesehatan Nenek Sapti. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Di mana bisa menikmati wisata alam yang jaraknya tak terlalu jauh dari jalan raya di daerah Tanggamus? Air terjun Wailalaan, jawabannya. Lokasinya dekat Komplek Pemda Tanggamus di Jalan Lintas Barat, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur. Wisata alam yang masih asri itu juga terkenal dengan pesona 2 air terjun yang jaraknya berdekatan. Untuk mencapainya, pengunjung harus menuruni ratusan anak tangga. Selain suasananya yang menyejukkan, juga menyehatkan, bukan? Pengunjung yang ingin mandi disarankan mematuhi aturan, karena kolam air terjun terbentuk alami sehingga kedalamannya tidak diketahui pasti. Setelah puas mandi, pengunjung juga bisa membeli oleh-oleh khas Tanggamus di gerai dekat pintu keluar. Para pengunjung meminta pengelola wisata menambah beberapa fasilitas umum seperti tempat bilas dan tempat sampah. Menurut pendapat saya, objek wisata ini setidaknya harus bisa dipertahankan. Dalam arti kata kita memelihara ekosistem yang ada dan masyarakat juga harus mentaati. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya aktivitas juga tidak harus menjadi kita takut kemana-mana, tetapi tetap kita jalankan protokol kesehatan. Kita sebenarnya ya jalan-jalan aja, healing kalau kata anak-anak Jaksel. Tahu dari mana ada air terjun Wailalaan? Sebenarnya ini kawan-kawan kan udah rame tuh yang kesini. Habis itu dulu pernah kesini juga, jadi coba kesini lagi. Pengelola wisata masih membatasi jumlah pengunjung karena masih masa pandemi. Berapa jaraknya dari yang pertama? dari yang pertama kalau dihitung ada 100 meter, kalau tangganya 200. Berarti kalau dari titik 1 ada sekitar 300 meter ya? Sekitar 300 meter. Nah, masyarakat sendiri ramainya tetap di satu karena kondisi lapangannya jauh, makanya di satu yang lebih ramai. Keamanan. Nah, bagaimana setelah melihatnya? Tentunya bisa jadi pilihan wisata alam di tengah pandemi ya. Selain menyegarkan pikiran, juga bisa menyehatkan tubuh supaya tidak mudah terserang penyakit tentunya. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.